Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah berita yang luar biasa. Berita ini heboh banget karena sekarang itu lagi rame, nggak di Indonesia aja tapi diperbincangkan di seluruh negara-negara, yaitu yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan ya. Oke, dilansir dari media Korea. Ini adalah bukan media tapi dari akun resmi pemerintah, yaitu dari Goyong Dongbu. Jadi ini berita terkait tentang kekurangan tenaga kerja di Korea Selatan ya. Ini dilansir dari sini, nanti kawan-kawan bisa cek ya. Oke, ini adalah berita lengkapnya. Oke, dari Goyong Dongbu ya, ini beritanya terkait tentang kekurangan tenaga kerja atau konfirmasi, yaitu pengenalan 110.000 pekerja asing di tahun depan ya. Ini makanya untuk kawan-kawan nih yang mau ke Korea harus coba tahun depan ikut ujian, karena peluangnya besar banget ya gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi berita ini diposting kemarin ya, jadi tentang pengenalan skala terbesar untuk mencerminkan kekurangan tenaga kerja yang sekarang lagi parah di lapangan gitu ya. Satu, ada penguatan jaminan keselamatan juga dan hak asasi manusia bagi pekerja asing sekaligus melindungi pekerja lokal kayak gitu. Oke, skala masuknya tenaga kerja asing di tahun 2023 ini, tahun 2023 tahun depan ya teman-teman semuanya. Jadi sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di lokasi industri seperti industri pabrik dan pertanian, diputuskan bahwa 110.000 pekerja asing visa S9 akan diperkenalkan tahun depan. Jadi sistem izin pada tahun 2004 dalam menanggapi kekurangan tenaga kerja yang parah sekarang ini. Oke, jadi kekurangan tenaga kerja ini beritanya saya baca ya teman-teman semuanya. Jadi saat ini di bidang industri kecil dan menengah, manufaktur, dan juga pertanian dan peternakan ini menghadapi kekurangan pekerjaan yang serius, yang mana hal ini disebabkan oleh faktor struktural seperti job mismatch akibat lingkungan kerja industri yang belum berkembang, dan juga berbagai faktor seperti keterlambatan pindah ke industri dan juga kekurangan tenaga kerja meskipun permintaan lowongan pekerjaan meningkat karena pengentasan COVID sekarang ini gitu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi secara khusus diyakini bahwa dampak penurunan tajam jumlah tenaga kerja asing non profesional yang masuk ke Indonesia atau cukup signifikan ya, karena pekerja asing telah dibatasi masuk ke negara itu selama 2 tahun terakhir karena COVID. Nah, sedangkan untuk jumlah pekerja asing S9 yaitu per 22 September adalah sekitar 245.000 yang merupakan level sebelum corona yang mana pada saat tahun lalu itu 2019 yaitu sekitar 277.000, hanya 88% ya. Jadi yang mana ini ditinjau dari jenis pekerjaannya, dan kekurangan tenaga kerja terampil semakin meningkat karena secara intensif pada pekerja keterampilan yang rendah, sehingga permintaan tenaga kerja asing yang berketerampilan rendah diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Ini beritanya seperti itu. Oke, jadi ini cukup bagus ya untuk kawan-kawan semuanya, terutama yang masuk ke Korea. Nanti kawan-kawan bisa coba langsung daftar tahun depan karena ini peluangnya besar banget. 110.000 ini bisa jadi saya kaya tahun ini ya, karena kemarin anak-anak yang teman-teman yang ikut ujian, maksudnya itu standarnya itu diturunkan ya. Ini luar biasa banget, jadi kemudahan ke Korea itu lebih gampang. Oke, jadi pertimbangan saat menentukan skala perkenalan. Oke, jadi oleh karena itu saat menentukan besaran masuknya TKA atau tenaga kerja asing ya, visa S9 yang mana tahun 2023 tahun depan ini jumlah TKA yang belum bisa masuk ke sekarang ini dibandingkan dengan jumlah masuknya 2 tahun terakhir ini sekitar 90.000-an ya. Jadi dan juga ketidakpastian sulitnya memprediksi tren imigrasi TKA tahun depan ini akibat COVID dan lain-lain. Nah, selain itu juga permintaan untuk penggantian tenaga kerja karena berakhirnya tinggal bisa dibilang itu permintaan baru untuk lokasi industri berdasarkan perkiraan kekurangan tenaga kerja jangka panjang. Intinya itu kita kekurangan tenaga kerja ya Korea ya. Jadi Korea itu betul-betul kekurangan tenaga kerja, ini makanya tahun depan itu kuota akan dinaikkan. Jadi yang mana konfirmasi pengenalan 110.000 teman-teman PMA gitu ya, nggak cuma dari Indonesia aja tapi dari banyak negara yang masuk ke Korea. Ini luar biasa banget, ini potensinya bagus banget gitu ya. Jadi ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Nah, berita ini saya baca di Goyong Dongbu. Kawan-kawan mungkin udah tahu ya, kemarin ada dari Mbak Rimali udah nge-share di Facebook. Ini sudah di-share ke grup-grup Info Korea Selatan.
Jadi udah pada tahu teman-teman semuanya. Jadi untuk kawan-kawan tahun depan coba daftar ya, harus coba. Peluangnya besar banget sekarang ke Korea, karena prosedurnya juga sekarang sudah mudah ya teman-teman semuanya. Transparan, biayanya juga transparan dan relatif terjangkau. Yang penting lulus ujian, sehat jasmani dan rohani, kemudian seleksinya oke, udah. Berdoa selalu supaya nanti cepat terbang untuk mencari rezeki di Korea Selatan, karena itunya bagus ya, income-nya bagus. Oke teman-teman semuanya, semoga berarti ini membantu. Salam sukses untuk kawan-kawan semuanya, berkah selalu untuk seluruh pejuang keluarga semuanya.